Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal, dan lembaga non-bank. OJK bersifat independen dan mulai mengambil alih pengawasan dari Kementerian Keuangan sejak 2012 hingga 2015. Seiring kemajuan teknologi, muncul layanan pinjaman online atau pinjol yang menawarkan proses cepat dan mudah, sehingga menarik perhatian masyarakat, khususnya Gen Z dan kaum milenial. Namun kemudahan ini justru membawa resiko, terutama dari pinjol ilegal yang tidak terdaftar di OJK dan sering merugikan masyarakat. Jadi OJK sebagai pengawas nggak menyediakan pinjaman, melainkan hanya mengatur, mengawasi, dan menjaga pinjaman online yang resmi yang dapat membantu masyarakat Indonesia. Nah, sebaliknya, pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin sering merugikan masyarakat dengan bunga tinggi, penyalahgunaan data, serta penagihan yang tidak manusiawi. Maraknya kasus pinjol ilegal seperti yang disorot Ombudsman RI menunjukkan perlunya perlindungan hukum di Indonesia. Jadi ada contoh kasusnya, jadi ibu dengan inisial R di Surabaya, jadi dia tuh jadi korban modus salah transfer. Jadi dia diteror oleh pinjol ilegal yang dia bahkan nggak pernah unduh aplikasi. Kasus ini menegaskan pentingnya literasi keuangan dan perlindungan hukum di era digital. Jadi disinilah esai akan membahas bagaimana sih upaya OJK dalam mengatasi pinjol ilegal melalui regulasi, edukasi, serta kerjasama lintas sektor. OJK hanya dapat mengawasi pinjol yang terdaftar secara legal. Untuk pinjol ilegal, OJK tidak bisa menindak secara langsung karena mereka berada di luar kewenangannya. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dengan Kominfo, kepolisian, dan Satgas Waspada Investasi atau SWI untuk mengidentifikasi dan menindak pinjol ilegal. Masyarakat juga didorong untuk melapor jika menemukan pinjol mencurigakan. Setelah diidentifikasi, OJK dan SWI akan memblokir situs dan aplikasi, mengimbau masyarakat, dan melaporkan kasus ke penegak hukum. Selain itu, OJK aktif memberi edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan dan mencegah masyarakat terjebak pinjol ilegal. Kasus pinjol ilegal dengan modus salah transfer yang terjadi di Surabaya menjadi perhatian OJK. Jadi OJK mengedukasi masyarakat agar tidak gegabah dalam menanggapi transfer-transfer yang mencurigakan, serta untuk melapor dan segera simpan bukti. OJK menyediakan saluran pengaduan dalam bentuk surat, telepon, dan email yang dapat digunakan untuk melaporkan pinjol ilegal dan jasa keuangan. Dan ini diharapkan untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat. Namun pengaduan perbankan sementara masih ditangani oleh Bank Indonesia. Kerjasama OJK dengan BI dan LPS efektif untuk menjaga stabilitas keuangan, dan koordinasi ini dapat mengoptimalkan pengawasan untuk cepat menanggapi perkembangan digital dan maraknya pinjol ilegal. Nah, jadi meski OJK ini bukan penegak hukum ya, peran OJK sangat vital dalam mencegah kerugian dengan kolaborasi dan partisipasi publik. OJK mengupayakan ekosistem keuangan digital yang aman bagi masyarakat Indonesia. Pinjol ilegal makin marak dan sering merugikan masyarakat. OJK berperan penting dalam mengawasi pinjol yang legal dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menangani yang ilegal. Namun, kerjasama dari masyarakat juga sangat penting. Kita semua harus lebih waspada dan cermat dalam memilih layanan keuangan agar tidak menjadi korban. Jadi sebagai penutup, kami mau mengajak seluruh masyarakat Indonesia, khususnya anak muda, untuk lebih berhati-hati dan bijak dalam menggunakan layanan keuangan online. Jadi kita harus selalu pastikan untuk selalu mengecek apakah penyedia layanan sudah terdaftar di OJK. Dan jangan ragu untuk melapor kalau kita menemukan pinjol-pinjol yang mencurigakan. Dengan begitu, kita bisa membantu menciptakan layanan keuangan yang lebih aman dan terpercaya.